Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nur Hidayati dari kelas Manajemen A dengan NIM 34021-923. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan tugas yang ketiga. Tugasnya yaitu menganalisis ini, 1. Analisis fundamental dan 2. Analisis teknikal. Terus yang kedua, membeli saham dan menjual saham, yaitu melalui aplikasi RTI dan Stockbit. Nah, langsung saja yang pertama, saya akan membuka yang analisis fundamental ya. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Nah, langsung saja ke yang analisis teknikal. Kebetulan saya sudah membukanya tadi. Nah, saya membawa dari yang juruscuan.com ya. Di sini ada analisis, belajar, referensi, tutorial, dan kinerja. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisa yang biasa digunakan oleh trader untuk membantu keputusan jual beli dalam trading saham, forex, emas, atau komoditas. Artikel ini akan membahas seluk-beluk analisis teknikal, mulai dari definisi, fungsi, dan tools dan indikator yang digunakan. Nah, langsung aja. Apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal atau technical analysis adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu dan pergerakan harga tersebut. Trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Siapa yang menggunakan analisa teknikal? Umumnya, pengguna analisa teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Analisis teknikal bisa digunakan pada semua produk keuangan yang memiliki data harga, mulai dari saham, forex, komoditas, futures, dan sebagainya. Analisis teknikal selalu menggunakan grafik atau chart untuk melakukan analisisnya. Maka dari itu, trader yang murni berpegang pada aspek teknikal saja disebut dengan chartist. Dulu, grafik harga dibuat sendiri oleh trader. Untunglah sekarang sudah banyak software yang memudahkan trader bisa menampilkan grafik harga secara real time. Nah, apa grafik yang digunakan? Pergerakan saham dapat digambarkan sebagai grafik. Ada banyak jenis grafik yang bisa dipakai, namun umumnya grafik candlestick yang paling banyak dipakai karena lebih mudah dibaca. Grafik candlestick juga memuat harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan terendah. Nah, ini contohnya ya, harga grafik candlestick. Fungsi analisis teknikal. 1. Untuk mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Dan 2. Membantu memberikan sinyal beli atau jual. Apa saja tools dalam analisis teknikal? Analisis teknikal memiliki banyak tools yang bisa digunakan untuk membantu trader dalam menganalisis. Contohnya, trendline, rectangle, Fibonacci, dan retracement, dan sebagainya.
Dengan mengetahui berbagai pola ini, Anda akan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan harga. Nah, ini contoh trendline, sideways, downtrend, dan uptrend. Apa yang dimaksud dengan indikator teknikal? Analisis teknikal. Indikator adalah formula matematis yang salah satu fungsinya untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual. Nah, ini merupakan indikator analisis teknikal yang paling populer. Baik, dilanjutkan dengan menganalisa saham ya. Di sini saya sudah membuka link yang tertera di Edmodo. Saya membuka link yang kedua yang Binance. Nah, di sini ada saham dari Asia. Nah, yang terpopuler itu yaitu perusahaan Apple ya, saham Apple. Nah, di sini kita lihat-lihat dulu. Tuh, ini adalah yang paling banyak diikuti di Google. Nah, yang seperti ini, yang merah itu artinya sedang turun ya sahamnya. Nah, kalau yang hijau dia lagi naik. Dan ada juga yang seperti ini ya. Ini tuh artinya nggak naik nggak turun, tetap rata. Nih kita buka ya. Contohnya Bakri Group tuh. Pergerakannya tuh sama. Nggak naik-naik, nggak turun-turun. Tapi rata aja. Ini Bakri Group. Nah, dan ini performa finansialnya per kuartal, ini per tahun. Nah, kita coba buka yang saham FB. Nah, saham FB berharga 278,62 dolar. Sedang turun. Nah, dan ini contoh grafiknya. Ini 1 hari, ini kalau 5 tahun. Naik juga, ada naik ada turun ya. Nah, ini 1 bulan. Ini kalau 6 bulan tuh pergerakannya tuh gini. Ada naik, kadang turun. Nah, seperti inilah. Ini di sini ada tanggal-tanggal laporan penghasilan. Nah, ini tuh merupakan saham yang paling banyak diikuti di Google. Ada Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang paling aktif yaitu Doit, BGTG. Oh, ada. Ini yang lagi naik. Saham dari PT Berkah Beton lagi naik sebesar 24,47. Nah, ini baru saja naik. Tifa. Ini ada saham yang lagi turun. Bank Bumi Arta turun 6,80%. Bank IBK, Bank Victoria. Nah, mungkin cukup sekian analisa dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, sekarang kita buka aplikasi RTI-nya. Langsung masuk ke trade ya. Terus yang ini, masukkan username yang tadi.
Nah, kalau sudah masuk, maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini yang pertama muncul adalah order book. Nah, kalau kita mau beli, tinggal pilih buy. Namun kebetulan saya sudah membelinya tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, saya sudah membeli 3 saham dan menjual 1 saham. Saya membeli dari Telkom Indonesia sebanyak 5 slot, Bank Rakyat Indonesia sebanyak 2 lot, bukan slot ya maksudnya, dan BPD Banten TBK sebanyak 5 lot. Dan saya juga tadi sudah menjual yang Telkom Indonesia, menjual 1 lot saja. Nah, gimana caranya mau menjual? Kita pencet holding, lalu kita tekan yang ini, terus selanjutnya sell. Nah, di sini tinggal kita pilih saja mau berapa lot yang dijual, langsung tekan sell. Sudah ya. Nah, ini trade list saya. Dan ini ada portofolio punya saya. Nah, tadinya uang senilai 100 juta. Karena sudah dibelikan, maka uangnya jadi 98 juta lah ya, kurang lebih. Nah, ini portofolionya. Mungkin sekian menjual dan membeli, penjelasan mengenai menjual dan membeli saham di aplikasi RTI. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi jual beli di aplikasi yang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis saham dan membeli dan menjual saham. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan ataupun cara pengerjaannya, karena saya juga masih dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.